Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Malam hari ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita bersyukur memiliki Allah yang setia. Kita bersyukur memiliki Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan? Kecuali dengan kami mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus.
Bapak Ibu saudara yang terkasih, semua dari kita pasti merasakan kebaikan Tuhan. Tidak ada yang tidak merasakan kebaikan Tuhan. Saudara dan saya merasakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu lewat lagu ini, mari kita bawa hati kita malam ini, kita bawa hidup kita untuk lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Kita tidak akan melupakan kebaikan Tuhan, kebaikannya yang besar, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memulihkan hidup kita. Terima kasih Tuhan, buat karyamu yang besar, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita boleh ada malam hari ini, itu semua tidak luput dari kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu naikkan syukur, kita angkat tangan kita mau sembah Dia. Kita mau katakan dengan iman, dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Biar segenap hati kami, segenap hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas? Haleluya, segala kebaikan-Mu baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun dari kami yang terluput dari karya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu menyelamatkan kami, kasih-Mu memulihkan kehidupan setiap kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau mengurapi setiap kami dan Engkau berkarya penuh dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dari awal sampai
tamat ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian karena kita tahu kita punya Allah yang setia. Oleh karena itu jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Sepenuh jiwaku ku
yang diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Mari kita angkat pujian ini. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Katakan sekali lagi, aku diberkati. Amin. Haleluya. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat bergabung dalam ibadah online GPDI COTW Temanggung. Anda masih bersemangat di dalam Tuhan? Haleluya! Sebelum ibadah dilanjutkan, kita simak dulu info berikut ini. Bagi Anda yang ingin mendaftar baptisan air, Anda dapat menghubungi sekretariat atau Ibu Anita Arisantoso. Adapun pelaksanaannya,
menunggu keputusan pemerintah ketika social distancing dinyatakan selesai. Anda tetap dapat mengikuti tayangan ibadah melalui akun YouTube GPDIC OTW Temanggung. Ibadah Minggu pagi ditayangkan jam 6 pagi. Ibadah Minggu sore ditayangkan jam 6 sore. Ibadah Pelnap ditayangkan hari Minggu jam setengah 9 pagi. Ibadah pendalaman Alkitab ditayangkan setiap hari Rabu jam 6 sore. Bidstone pagi ditayangkan setiap Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Anda dapat mengunduh aplikasi COTW Family di Google Store. Aplikasi Warta Jemaat online ini dapat membantu Anda mendapatkan informasi COTW News atau pengumuman gereja, renungan harian, mempermudah masuk kanal YouTube GPDIC OTW Temanggung, pokok doa dan bantuan doa bagi jemaat, Rema yang update setiap hari, serta ringkasan khotbah per minggu. Anda juga dapat membuka website kami di www.gpdicotwtemanggung.or.id bila Anda tidak dapat mengunduh WJ online. Dan Anda tetap bisa mendapatkan informasi terkini mengenai gereja kami. Apa saja yang perlu kita siapkan untuk ibadah online? Bangun tepat waktu. Jangan lupa mandi dulu. Pakai baju yang pantas karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan Alkitab. Duduk yang manis. Ajak orang di rumah untuk bangun mesbah keluarga. Ikut memuji Tuhan, jangan diam saja. Ikuti khotbah dengan sungguh-sungguh. Selamat ulang tahun kami ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara yang lahir di bulan Mei. Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Tetap semangat merenungkan firman Allah. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Dia adalah Allah yang baik dalam hidup kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita katakan, Tuhan, kami mau masuk tahta kasih karunia-Mu. Kami rindu diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biar iman kami semakin kuat di dalam Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan. Kami mau masuk Tuhan, menghadap tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian karena Engkau sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Allah yang layak. Kasih.
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, baik di gereja ini maupun di rumah setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti melalui streaming. Kami tahu, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kebenaran-Mu Tuhan yang menyembuhkan kami, kebenaran-Mu yang membebaskan kami, kebenaran-Mu yang melepaskan kami. Kami terima Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kalau tadi tim pemuji mengajak kita untuk memperkatakan dengan iman, ku yakin Kau hadir di sini. Dan kabar baiknya ketika saudara juga ikut bernyanyi bersama-sama, jadi bukan hanya sekedar nonton. Ya, itu sebabnya kalau tadi sempat di dalam news disampaikan, ayolah ikutlah berpartisipasi aktif. Mungkin saudara mulai berpikir, saya cuman sendirian. Tidak. Ketika engkau sedang ikut aktif, engkau sedang mengaktifkan, saya mau bisa katakan begini, engkau seperti sedang mengaktifkan instrumen dalam hidupmu untuk menangkap sinyal dari Allah. Sama seperti Bapak Ibu bisa menyaksikan streaming ini, saudara nggak bisa menyaksikan sinyalnya. Tetapi kalau saudara punya perangkatnya, maka saudara bisa menangkap sinyalnya sehingga saudara bisa menyaksikannya. Begitu juga ketika kita di dalam ibadah streaming seperti ini, saudara bukan hanya sekedar nonton. Mari jemaat Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau melihat apapun, jangan hanya sekedar menonton. Aktifkanlah rohmu, aktifkanlah jiwamu, setuju, aktifkanlah juga tubuhmu untuk sama-sama menyanyi dan memuji Tuhan. Dan ketika tadi dari awal saya sangat diberkati oleh puji-pujian yang disampaikan. Ya, kuasa Tuhan tersedia bagiku. Sudahkah saudara tadi memperkatakannya dengan iman di pujian yang pertama, di dalam praise yang pertama? Ada kuasa Tuhan yang tersedia bagiku. Kemudian di dalam praise yang kedua, aku diberkati, aku dilimpahi. Saudara mungkin mulai berpikir, tapi zaman begini, hari gini masa aku diberkati?
Tetapi sebetulnya ketika engkau memperkatakan dengan iman, engkau sedang aktifkan. Saudara ingat, sama seperti ketika di zaman Nabi Elisa, kemudian kota Samaria terkepung, kemudian waktu itu Elisa mulai berkata, hari ini juga, besok seperti waktu ini, maka terjadi terobosan. Dan yang menariknya, waktu itu ajudan raja dia mulai berpikir, enggak mungkin. Karena apa? Karena dia dengar suara nubuatan, dia dengar suara dari firman Allah, tetapi dia mengolahnya dan dia berkata, enggak mungkin. Dan benar, Nabi Elisa berkata, baik, besok engkau akan melihat, tapi engkau tidak merasakannya. Dan kenyataannya benar demikian. Ajudan itu melihat terjadi kelepasan, terjadi kelimpahan, tapi dia mati terinjak-injak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya ketika engkau sedang menyanyi memuji Tuhan, aktifkan roh, jiwa dan tubuhmu. Dan ketika engkau aktifkan roh, jiwa, tubuhmu, engkau menikmati pewahyuan the great I am itu. Engkau menikmati bahwa akulah dia. Itu adalah Tuhan yang menyertai hidupmu. Wow. Itu sebabnya mari hari ini biarlah kita bersemangat. Dan kabar baiknya kalau kita mau bersemangat dengan Tuhan, Tuhan sudah sediakan yang luar biasa. Sebelum kita memulai firman Tuhannya, coba kita lihat Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Satu ayat yang lazim dan saya mau perkatakan dengan iman. Saya bukan perkatakan hanya sekedar keluar dari pikiran saya, tetapi saya tergerak sekali. Mari kita membacanya. Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian, mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3, mulai. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara percaya? Amin. Firman Allah mengatakan, kalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sia para penjaga. Itu sebabnya ketika kita juga sedang ada di dalam wabah seperti ini, doakan Tuhan kiranya Engkau berjaga atas bangsa kami. Engkau berjaga atas Jawa Tengah, karena kami dari Jawa Tengah. Engkau berjaga juga atas Temanggung, Kabupaten Temanggung, karena kita berada di Kabupaten Temanggung. Tapi saudara bisa sebutkan juga provinsi di mana saudara berada. Saudara bisa sebutkan juga kota di mana saudara berada. Karena apa? Orang bisa berjaga, tapi kalau bukan Tuhan yang menjaga, semuanya sia-sia. Dan menarik sekali di ayat yang kedua, sia-sia kita bangun pagi. Kadang kalau orang mulai berpikir, wah di zaman susah seperti ini, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Untuk apa? Untuk dapat rezeki. Tapi saya hanya mau sampaikan, Tuhan sudah menyediakan bagi orang yang dikasihinya. Dan kabar baiknya, mungkin saudara mulai berpikir, tapi saya kan manusia yang lemah, saya kan manusia yang penuh cacat. Saya manusia yang masih belum sempurna. Tapi ingat, firman Allah mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Bukankah kita tinggal di dalam Yesus? Kita percaya kepada Yesus. Dan siapakah Yesus di hadapan Allah? Inilah anakku yang kukasihi. Jadi semua orang yang tinggal di dalam Yesus, termasuk dikasihi Allah enggak? Ya, karena dia tinggal di dalam Yesus. Yesus adalah anak yang dikasihi Allah. Dan kabar baiknya ketika kita tetap tinggal di dalam iman kepada Yesus. Firman Allah mengatakan, coba munculkan lagi ayat yang kedua. Tuhan sudah memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, nikmatilah. Mungkin rasanya, Pak, gara-gara work from home, saya tidurnya jadi lebih pagi.
Ada di antara saudara mungkin jam 9 sudah tidur, ya. Jam 9 saya udah ngantuk juga. Tetapi nikmati saja, ya. Ketika engkau tidur, Allah sudah menyediakan, Allah sudah memberikan, Allah sudah memberkati, bahkan ketika engkau sedang tertidur. Itu sebabnya nikmati, miliki pewahyuan tentang Yesus kita. Yesus kita adalah the great I am. Yesus kita bukan sama seperti ada satu teman saya singgung di hari Minggu sore kemarin. Ada satu teman saya namanya Jesus Fernandez Luis. Ya, dia orang Filipina. Yesus Fernandez Luis. Tapi dia paling anti disebut Yesusnya karena wah saya nggak layak. Ya, dia seringkali dipanggil Luis, ya, atau dipanggil Fernandez saja. Ada banyak nama Yesus di Filipina atau di Amerika Selatan. Tetapi kita kenal Yesus kita bukan hanya Yesus itu, tapi kita kenal Yesus kita adalah Allah, the great I am. Dia menyediakan berkatnya bahkan ketika engkau tidur. Itu sebabnya tinggallah di dalam Dia. Hari ini kita bicara tentang bahwa Dia adalah penulis dan penyempurna iman kita. Kita masuk ke dalam pembahasan kita di dalam Matius pasal 8 ayat 13. Kita sudah sampai di ayat 13. Injil Matius pasal 8 ayat 13. Jadi sesudah perwira Romawi ini dia datang kepada Yesus. Perhatikan ini, Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, seperti yang engkau imani. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi kita bisa melihat ada iman yang besar yang dimiliki oleh perwira Romawi ini. Seorang pria. Dan kabar baiknya kalau saudara perhatikan juga di dalam Matius 15 ayat 28. Hal yang sama terjadi kepada seorang wanita. Karena sering kali kita mulai berpikir, Pak, tokoh-tokoh di Alkitab itu semua pria. Apakah yang perempuan, yang wanita adalah warga kelas 2? Bukan. Saudara bisa lihat di dalam Matius 15 ayat 28 juga mengatakan, pulanglah, coba munculkan. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kamu kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara lihat, jadi ada seorang pria, seorang laki-laki, ada seorang perempuan, ada seorang wanita. Yang dipuji punya iman yang besar. Dan kabar baiknya, dua-duanya diwakili bukan oleh orang Yahudi, tetapi diwakili oleh orang kafir. Dan itulah kita yang sebetulnya kita bukan umat pilihan Tuhan, tapi besar. Yesus berkata, besar imanmu. Nah, tapi sekarang pertanyaannya begini, Pak, saya mau punya iman yang besar. Gimana ya supaya saya punya iman yang besar? Ingat, iman yang besar bukanlah satu perjuangan. Berapa banyak kali orang mulai berpikir gini, Pak, saya mau berusaha supaya punya iman yang besar. Mari kita akan lihat dari pembahasan hari ini, iman yang besar sebetulnya kita nggak perlu struggling, kita nggak perlu sampai ngoyo untuk terima iman yang besar. Kita awali dengan Roma 10 ayat 17, satu ayat yang lazim sekali. Roma 10 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Suratan Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Itu sebabnya dengar firman Allah, dengar firman Kristus, dengar firman. Jangan bosan. Saya bersyukur kemarin ada salah satu koordinator rayon, kemudian dia melaporkan kepada kami. Dan dia laporkan, Pak, puji Tuhan, ya memang rasanya kangen sekali pergi ke gereja. Tapi rupanya ya karena mereka
di dalam satu area mereka saling menguatkan. Dan akhirnya koordinator ini mendapatkan sebuah peneguhan. Sekarang makin banyak malah yang ikut Bedstone pagi. Yang biasanya nggak ikut Bedstone pagi, sekarang ikut Bedstone pagi. Lewat streaming. Jadi itu laporannya. Dan ketika Bedstone pagi dengar firman Allah. Ingat, waktu dengar firman Allah, ayat ini bukan berkata iman timbul dari mendengar akan firman yang disampaikan hanya oleh Bapak Gembala. Akan firman yang hanya disampaikan oleh mereka yang sudah sekolah Alkitab. Enggak, firman Kristus. Ketika engkau mendengar firman, dan firman itu firman Kristus, firman yang diurapi, engkau imanmu timbul, imanmu bertumbuh. Galatia 3, coba kita lihat Galatia 3 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Maaf, 2 dan 5. Galatia 3 ayat yang kedua, dimulai dari ayat yang kedua. Galatia 3, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi kita bisa melihat waktu itu kalau saudara lihat di ayat yang pertama, Rasul Paulus sempat berkata gini, hai orang Galatia, kenapa engkau bodoh sekali? Engkau sudah memulainya dengan roh, sekarang engkau mengakhirnya dengan daging. Engkau yang tadinya beriman, cukup beriman. Tapi kemudian kadangkala memang kemudian kita terjebak untuk struggling. Untuk gimana untuk bisa dapatkan. Bukankah Rasul Paulus sampai berkata, bukankah ketika engkau terima roh, itu bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena beriman. Karena mendengar. Coba lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima firman Allah menuliskan begini. Ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Allah menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat. Karena struggling, karena perjuangan melakukan hukum Taurat. Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Rasul Paulus kan sampai katakan, bukankah kamu terima urapan, terima Roh Kudus? Bukan karena engkau harus begini dulu. Tidak. Tapi karena percaya kepada pemberitaan. Bisa ubahkan di dalam terjemahan bahasa Inggris, maka saudara akan bisa menemukan di kalimat terakhir, di ayat terakhir, or by the hearing of faith. Mendengar. Jadi kembali lagi, ketika seringkali kita mulai berpikir, wah perwira Romawi itu punya iman yang besar. Perempuan Sirofenisia punya iman yang besar. Terus bagaimana dengan saya? Saya kepingin punya iman yang besar. Dengarkan firman Allah. Dengarkan firman Allah. Sama seperti tema di bulan ini. Kenapa Rasul Yohanes dia punya pewahyuan secara khusus. Rasul Yohanes adalah seorang rasul yang suka bersandar di dada Yesus. Dia dengar firman, sehingga dia terima visi yang beda. Dan ketika dia bergantung hanya kepada anugerah Tuhan. Saudara bisa melihat Rasul ini menjadi, mungkin secara fisik dia bukan, istilahnya manusia terkuat di dunia. Ya, Iron Man terkuat di dunia, bukan. Fisiknya mungkin biasa saja, tapi kenyataannya apa yang membuat dia bisa bertahan? Dia begitu panjang umur hanya karena karunia. Dan itu sebabnya ditulis oleh Rasul Petrus. Petrus dia menuliskan di dalam suratannya. Coba kita melihat
Kenapa sampai Rasul Petrus menuliskannya? Coba kita melihat di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima mengatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ingat, kita dilahirkan kembali. Kita punya hidup yang penuh pengharapan. Di masa yang sukar, Bapak Ibu, setiap kita punya hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, klik. Untuk menerima, perhatikan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi kita bisa melihat lewat kelahiran itu, kita itu punya pengharapan dan kabar baiknya pengharapan itu adalah untuk menerima yang incorruptible. Hari Minggu sore saya bicarakan tentang sesuatu yang tidak fana, yang tak tergoncangkan. Dan kembali lagi Rasul Petrus menuliskannya di ayat yang keempat tadi. Coba kembali munculkan. Yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Kalau ya saya sampaikan Bapak Ibu. Sementara kami punya waktu luang. Bersama dengan pengerja kami bersihkan bangku-bangku ini. Bangku-bangku memang kelihatannya masih putih. Tapi begitu dikosoi, dangkale metu kabeh. Ya. Dan setiap saudara-saudara bisa, ya kalau ngeceknya sekarang bisa ya. Cuman kalau kita nggak tahu lah kalau ngeceknya beberapa bulan kemudian. Dan di bawah di sela-sela itu ya banyak debu. Nah, saudara lihat, walaupun kelihatannya masih putih begitu, tapi kan bisa jadi cemar. Ya, bisa jadi cemar. Tapi firman Allah mengatakan Tuhan sudah sediakan yang tidak binasa, tidak dapat cemar, kemudian tidak dapat layu. Tidak dapat layu artinya sama seperti barang. Barang itu makin lama kan ketika ada penyusutan nilainya, ada penyusutan juga kekuatannya. Bisa kena korosi. Mesin yang terus dipakai lama-lama jadi aus, itu layu. Dan firman Allah mengatakan itu tersimpan di sorga bagi kamu. Dan kabar baiknya ketika tersimpan di sorga bagi kamu, itu bukan hanya bicara besok di sorga kita terima itu. Tidak. Ingat Efesus kan mengatakan pneumatikos blessing. Ya, berkat rohani dari sorga. Selama engkau di muka bumi, ada penyediaan dari sorga tersimpan. Kemudian coba kembali lagi ke ayat yang kelima. Sekarang kita masuk ke ayat yang kelima. Ayat yang kelima mengatakan gini, yaitu kamu, perhatikan, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kita dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jalanilah hari-hari ini dengan iman. Dan bagaimana kita bisa bertahan? Minggu lalu Bapak Petrus Rediwan mengatakan bagaimana kita bisa bertahan? Waktu kita dengar firman Allah seperti Musa, dia dengar firman Allah sejak dari kecil. Tadi di dalam news ada seorang anak kecil dan saya tahu anak ini sejak dari kecil ya diajari firman. Ya. Sejak dari kecil, itu sebabnya Bapak Ibu yang masih punya anak kecil enggak pernah terlalu dini. Bahkan mungkin ada di antara engkau masih sedang mengandung. Enggak pernah terlalu dini untuk sampaikan firman. Kenapa enggak perkatakan firman?
kepada janin yang ada di dalam kandungan? Kenapa enggak perkatakan firman kepada bayi yang baru lahir? Engkau mulai perkatakan firman. Bukan hanya di kudang, bukan hanya talelo lelo lelo legum. Terus malah kita jadi insomnia. Iki anak sopo. Halah. Lah anakmu dewe kok malah dia anak sopo. Tapi saya ingat ada tante saya yang tinggal di Aceh. Dia katakan gini, nyanyian Nina Boboknya untuk suku ini selalu adalah nyanyian peperangan. Tapi kita berdoa, saya hanya selalu berkata, Tuhan mengasihi juga suku Aceh. Doakan. Nggak pernah terlalu kecil untuk sampaikan firman. Sejak dari muda sampaikan. Sebab apa? Ketika kita terima, kita dengar firman, itu membangkitkan iman. Ingat, Musa kapan dia dengar firman? Dia hanya dengar firman dari 0 sampai kemungkinan hanya sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun. Disitulah kesempatan Yokebed, dia ajarkan firman. Dan saudara mulai berpikir, anak 4 tahun mana ngerti? Oke, kognitifnya, logikanya belum mengerti. Tapi ingat, anakmu punya roh. Anak kecil juga punya roh. Ketika engkau sampaikan firman, roh Allah juga bekerja. Dan kemudian selama 40 tahun pertama, 36 tahun berikutnya, dia hidup di istana kafir dengan ajaran kafir, penyembahan berhala. Tapi kembali lagi, sampai kemudian ditulis oleh Ibrani 11, Musa dia lebih memilih. Kenapa? Karena imannya. Jadi kembali lagi, iman itu bukan soal bagaimana kita struggling, kita berjuang. Tapi dengar firman. Waktu dengar firman, itu memang melalui akal budi kita, tetapi lebih daripada dicerna oleh akal budi kita, kita bisa berkata, Tuhan, saya percaya kepada firman Allah. Tidak heran Rasul Petrus juga menuliskan, kalau saudara lihat ayat 6 dan ayat yang ke-7 selanjutnya, di situ kan dikatakan, sekarang ini memang kamu sedang berduka cita oleh berbagai-bagai permasalahan, percobaan. Itu di ayat yang ke-6. Sama seperti sekarang, kita dunia sedang berduka cita oleh wabah yang menimbulkan berbagai macam permasalahan. Dunia penerbangan, mereka harus grounded sekian puluh ribu pesawatnya. Sementara mereka masih harus tetap membayar leasing, harus tetap membayar tagihan. Garuda Indonesia saja harus membayar 25 juta US dollar setiap bulan. Kalau saya tidak salah angkanya demikian. Sementara pesawatnya grounded. Semuanya sedang menghadapi. Tetapi kalau saudara lihat di ayat yang ke-7, itu semua untuk membuktikan. Jadi mana yang engkau responi? Firman ataukah keadaan? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kita menghadapi semuanya itu. Kita menghadapi masalah yang sama. Bapak Ibu masih mijak bumi. Sekalipun kaki saya tertutup oleh monitor ini, tapi kalau saudara lihat, pokoknya coba di zoom out, saya itu juga masih mijak bumi. Jangan dipikir mentang-mentang di balik monitor saya tuh ngambang 10 cm, makin urapan makin tinggi ngambangnya. Enggak, saya juga masih mijak bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih menghadapi fakta yang sama. Tetapi ketika kita harus berduka cita lewati semuanya itu untuk membuktikan imanmu. Dan kabar baiknya, ingat, Allah menopang dengan kekuatannya karena imanmu.
Dan bukankah ini sudah tertulis? Coba teruskan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 kan mengatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita capai tujuan iman kita. Kita selamat. Saya selamat. Kita punya kepastian besok maupun sekarang keselamatan jiwamu. Dan bahkan ya hal ini, berita ini sangat kepengen dinikmati. Coba lihat ayat 9 dan 10-nya. Ayat 9 dan 10-nya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 10-nya, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi seluruh perjanjian lama itu nubuatan tentang kasih karunia yang ditujukan bagi kita. Waktu kita mendengar, maka iman kita itu akan tumbuh dan itu akan membawa kita menjadi kekuatan Allah. Dan menarik sekali, kita akan lihat ayat 12-nya, tapi langsung saya munculkan ayat 12 di dalam terjemahan yang lain. Coba bisa munculkan ayat 12-nya. Jadi 1 Petrus 1 ayat 12. 1 Petrus 1 di PowerPoint, 1 Petrus 1 ayat 12. Adakah? Ya, di dalam terjemahan. Saya lupa, ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini kalau nggak salah. Kepada nabi-nabi, Allah memberitahukan bahwa apa yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan mereka, melainkan untuk Maaf ya, 1 Petrus 1 ayat 12. Benarkah? Sebentar. Saya harus ngecek dulu. Ya. Ya, munculkan lagi. Kepada nabi-nabi, Allah memberitahukan bahwa apa yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan mereka, melainkan untukmu. Jadi semua nubuatan-nubuatan di perjanjian lama itu bukan untuk kepentingan Elia, bukan untuk kepentingan Musa, bukan untuk kepentingan Daud, bukan untuk kepentingan Daniel, tapi untuk kepentingan kita. Orang-orang di perjanjian baru, orang-orang yang menikmati the new covenant ini. Yakni hal-hal yang sekarang kalian dengar dengan jelas dari para pemberita kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi berita Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya kenapa kita penekanannya temukan pewahyuan, sebagaimana Yohanes dia temukan pewahyuan tentang Yesus Kristus. Kasih karunia yang menjelma menjadi manusia. Ingat, kasih karunia itu bukan kata sifat. Grace itu bukan soal sifat. Kasih karunia adalah satu pribadi, yaitu Yesus. Itulah yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, bukan untuk kepentingan mereka, tapi untuk kepentingan kita. Teruskan ya, karena ayatnya cukup panjang. Mereka menyampaikan hal-hal itu kepadamu dengan kuasa Roh Allah yang dikirimkannya dari sorga. Perhatikan ini, bahkan malaikat-malaikat pun ingin juga mengetahui kabar yang mereka beritakan. Sampai malaikat itu kepengen tahu. Malaikat gak pernah bisa mengalami kasih karunia Allah. Sudah ingat penghulu malaikat, ya penghulu malaikat kan ada Gabriel, ya ada Mikael. Gabriel adalah the messenger, ya penyampai kabar. Mikael adalah panglima perang. Tapi sebetulnya ada penghulu yang juga namanya Luciel. Tapi ketika dia mulai jadi sombong, nggak punya kesempatan, nggak ada kasih karunia buat malaikat-malaikat. Malaikat pun ingin tahu, dan itu tersedia buat kita.
Ketika engkau dengar firman, sudahkah engkau ingin tahu tentang firman? Sudahkah engkau suka untuk mendengar firman? Karena malaikat pun ingin tahu. Dan kabar baiknya ketika kita terus dengar firman, coba kita lihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kemungkinan memang kitab Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus. Coba kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Tapi kita lihat di dalam, kembali lagi di dalam satu terjemahan. Kita suka membacanya di dalam terjemahan baru. Tapi sekarang kita melihat kalau saudara menggunakan Android, maka saudara bisa download dari aplikasi dari Yuku, maka ada berbagai terjemahan. Saya ambil ini dari terjemahan Alkitab yang terbuka. Itu saudara bisa download dengan gratis. Alkitab yang terbuka. Ya. Ayat ini mengatakan begini, ayat 1 dan ayat 2 ini. Karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang menjerat kita dan berlari dengan tekun pada perlombaan yang disediakan di hadapan kita. Hampir sama. Terus ayat yang kedua mengatakan begini, biarlah mata kita tertuju kepada Yesus, Sang Pencipta, the author, Sang Penulis dan Penyempurna iman. The author and finisher our faith. Dia adalah yang memulai iman kita, tapi dia juga yang penyempurna. Kembali lagi, sebetulnya sesederhana engkau tetap tinggal dalam Yesus, engkau bersandar di dadanya, engkau suka mendengar firman, dia adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Coba teruskan ayat itu. Yang demi sukacita yang telah ditetapkan baginya rela menanggung salib, mengabaikan kehinaan salib itu, dan sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kabar baiknya, Yesus rela dia tersalib. Karena apa? Dia ingin jumpai. Saudara ingat beberapa waktu lalu Ibu Heni Asa sempat sampaikan, adakah kita masih punya iman? Iman sekali lagi bukan soal bagaimana kita berjuang untuk mendapatkannya. Dengar firman, dengar. Minggu pagi kemarin saya sampaikan, dengar sungguh-sungguh. Dengar sungguh-sungguh. Bukankah bahkan mendengar saja ada 5 berkat. Ketika engkau mendengar sungguh-sungguh, engkau menikmati kesembuhan. Ketika engkau mendengar sungguh-sungguh, engkau menikmati heaven. The days of heaven upon the earth. Engkau menikmati hari-hari kerajaan. Ketika engkau mendengar sungguh-sungguh, engkau punya mental. Semuanya disediakan oleh Tuhan. Bukan berarti ketika semuanya disediakan oleh Tuhan kemudian kita malas-malasan. Bukan. Tidak bekerja. Bukan. Saya punya banyak mendengar kesaksian di masa-masa ini. Ada orang dia sempat sampaikan, Pak, sebetulnya ini adalah masa yang sukar. Di satu sisi pekerjaannya tidak berkembang. Tapi di sisi lain dia berkata, sampai kaget saya. Biasanya saya nyetoknya seminggu sekali. Tapi sekarang bahkan seminggu 2 kali. Dan nilainya sampai enggak pernah terpikirkan. Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika kita mengerti kita punya mental penyediaan. Mental penyediaan bukan berarti kemudian kita enggak kerja. Enggak. Saya tahu, saya kerjakan bagian saya. Kalau Tuhan sanggup beri makan kepada burung di udara, Tuhan juga sanggup beri makan kepada saya. Tuhan sanggup berikan rezeki. Tetapi ketika burung di udara diberi makan sama Tuhan, bukan hanya kemudian hanya tinggal di sarang, atau kemudian hanya di ranting, kemudian dia ngangakan mulutnya, disuapin Tuhan satu-satu. Enggak. Bukankah Tuhan beri makan, dia harus tetap berusaha.
Dan Tuhan berkata, gak ada satu burung yang jatuh di luar kehendakku, tanpa pengetahuanku. Inilah mental penyediaan. Ketika engkau dengar sungguh-sungguh, firman Allah mengingatkan waktu kita dengar sungguh-sungguh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ketika kita jalani hari-hari kita, Tuhan tahu kita sedang menghadapi kesusahannya, Tuhan tahu. Tapi izinkan setiap kali mendengar firman, firman itu membangkitkan iman. Baik, sekarang kita melihat masih di suratan Ibrani, tapi Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua, nanti kita akan melihat memang di ayat 11-nya. Tapi sebelum sampai ke ayat 11, kita melihat apa yang dikerjakan Yesus supaya engkau beriman, ya. Ibrani 2 ayat 9-nya terlebih dahulu. Ibrani 2 ayat 9 mengatakan gini, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang. Saudara bisa melihat firman Allah mengatakan Allah lebih rela membuat manusia itu lebih dari malaikat, karena manusia dikasihi. Manusia terima kasih karunia Allah. Tapi ayat ini jelas, ya, penulis Ibrani mengatakan Yesus dibuat lebih rendah dari malaikat. Bahkan Yesus mengalami maut. Coba munculkan lagi ayat itu tadi. Mengalami maut bagi manusia. Saudara lihat, perhatikan di bagian terakhir. Dan oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Yesus sampai rela mengalami kematian bagi semua manusia. Selesai acara kebangkitan, saya dihubungi oleh seseorang. Orang itu bukan karena mendengar khotbah saya, bukan. Rupanya dia pergi ke gerejanya. Ya, saya nggak tahu apakah dia pergi ke gerejanya atau mengikuti streaming dari gerejanya, saya kurang tahu. Kemudian dia tanya pada saya, dia dari luar pulau. Dia tanya, Kak Andre, kok pendeta yang ngomong di gereja kami berkata, Yesus waktu dia mati 3 hari, dia tanya sama saya pertama gini, Kak Andre, menurut Kak Andre, waktu 3 hari di dalam kubur, Yesus di mana? Di sorga atau di neraka? Terus saya tanya, yang kamu imani apa? Saya tanyakan demikian. Ya, yang saya imani di sorga. Kenapa kamu tanya itu? Iya, karena hamba Tuhan yang di mana dia berkata, katanya, Yesus ada di neraka. Karena dia menanggung dosa manusia. Kalau Yesus ada di neraka, nggak perlu ada ayat Lukas 23 ayat 43. Karena waktu itu Yesus berkata kepada penjahat, salah seorang penjahat, hari ini juga engkau ada bersamaku di Firdaus. Jadi, sekalipun Yesus dibuat sedikit lebih rendah dari dia mengalami maut bagi semua manusia. Firman Allah mengatakan dia mengalami maut. Ketika dia mau memulai iman kita, dia mau menuliskan iman kita. Sampai segitunya pengorbanannya. Dia mengalami maut. Dan di dalam kematiannya, mungkin banyak orang mulai berpikir, waktu dia mati ngapain saja Yesus? Ya kadang-kala orang yang, maaf ya mungkin ada di antara saudara juga mulai berpikir demikian. Waktu Yesus mati terus Yesus ngapain? Apakah dia? Memang ada satu ayat yang seringkali jadi kontroversial. Coba buka dulu 1 Petrus 3 ayat 19. Ya saya hanya, ya ini hanya pengetahuan buat kita. 1 Petrus 3 ayat 19 mengatakan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Sehingga berdasarkan ayat ini ada satu gereja yang bisa mengatakan begini, ya. Orang-orang yang ada di dalam
yang sudah mati, yang sudah ada di dalam neraka bisa diinjili. Dia ambil ayat ini. Menginjil di dalam penjara. Karena kalau saudara lihat di selanjutnya itu punya pengertian di Gehenna itu. Tapi saya hanya mau sampaikan, bahasa Indonesia memang mengatakan menginjil di dalam penjara, memberitakan Injil dan ditulis dengan huruf besar. Tetapi sebetulnya di dalam bahasa asli bukan soal menginjil, bukan memberitakan kabar baik, tetapi menggunakan kata keruso. Keruso artinya proclaim openly. Jadi ketika dia mati, dia bukan di dalam neraka. Dia ada di Firdaus, tetapi dia proclaim openly kepada, hai maut, di manakah sengatmu? Coba saudara lihat 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Dia genapi semua yang tertulis. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 5 sampai 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Perhatikan ayat 55-nya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kita bisa melihat Yesus proclaim openly. Oke, aku tebus dosa manusia. Aku tebus bukan untuk bayar tuntutan dari neraka, bukan. Tapi aku tebus karena aku bayar tuntutan kekudusan Allah. Bagi semua orang yang percaya kepadaku, mereka memang orang yang tidak sempurna, tapi tuntutan kekudusan Allah menuntut bahwa orang-orang ini bisa sampai kepada Allah kalau mereka bisa ada dalam kesempurnaan. Itu sebabnya aku tanggung dosa mereka, aku tanggung dosa umat ini, kemudian aku rela tersembelih seperti korban, ya, sebagai domba korban. Ketika aku hisap kecemaran, kenajisan, aku impartasikan kekudusanku, tidak cacat dan tidak bercelaku. Dan itu sebabnya kenapa sampai Yesus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Engkau tidak berkuasa atas orang yang percaya pada korbanku, yang beriman. Jadi kita bisa melihat inilah yang tadi dituliskan. Dialah yang the author and finisher. Dia adalah penulis iman kita. Dialah yang menciptakan. Kenapa dia menciptakan? Dia menciptakan lewat korbannya di kayu salib. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika engkau percaya kepada Yesus, tinggallah dalam imanmu itu. Dan izinkan terus mendengar, terus mendengar, terus mendengar, terus mendengar. Dan ketika engkau mendengar, imanmu bertumbuh. Karena dia bukan hanya sekedar memulai imanmu, tetapi dia akan menjadi penyempurna imanmu. Kenapa sampai Ibrani 2 tadi menuliskan di ayat yang ke-9 tadi. Baik, sekarang kita teruskan. Ibrani 2 ayat yang ke-11. Ibrani 2, coba langsung saja ke dalam terjemahan. Kembali lagi, kalau saudara lihat di Alkitab elektronik, maka saudara akan bisa menemukan, bisa download juga terjemahan versi mudah dibaca. Jadi VMD. Saudara bisa download saja, paling enggak itu bisa menjadi semacam referensi buat kita. Nah, di dalam versi mudah dibaca, Ibrani 2 ayat 11 mengatakan begini. Yesuslah yang membuat orang menjadi kudus dan mereka berasal dari keluarga yang sama. Oleh sebab itu, Yesus tidak malu menyebut mereka itu saudaranya. Wow. Bibit bobot bebet kita sebetulnya, kita tuh bukan orang kudus. Mungkin ada yang menyaksikan dari kota Kudus, saudara orang kudus. Tapi Kudus kota.
Tapi kabar baiknya ayat ini mengatakan lewat apa yang dia kerjakan di kayu salib, lewat dia rela menjadi maut demi semua orang. Yesus membuat kita menjadi orang kudus. Kita berasal dari satu keluarga yang sama. Tidak heran bagi orang yang percaya Yesus, kita kan, bukankah Roma 8 ayat 15 mengatakan roh itu bersama roh kita bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Kita dari satu keluarga. Itu sebabnya saya mau sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian, sesama keluarga dilarang satru, dilarang saling berkelahi, dilarang saling iri, dilarang berantem. Ya kadangkala kita bisa beda pendapat. Jangan dipikir saya dengan istri saya kami punya karakter dan kepribadian yang berbeda. Dan saya bersyukur ada banyak hal dia lengkapi hidup saya. Firman Allah mengatakan kita ini satu keluarga. Jadi janganlah saling iri. Maafkan satu dengan yang lain. Ya. Ketika kita ada di dalam satu keluarga, apalagi ayat ini kan mengatakan Yesus tidak malu menyebut kita adalah saudaranya. Kalau saudara coba ngaku bahwa saudara adalah, oke, kalau saudara memang keluarganya Bapak Joko Widodo ya puji Tuhan, gak apa-apa. Tapi kalau saya ngaku-ngaku, oh saya Pak Jokowi itu Pak D. Dikeguyu sak gereja. Ya. Saya nggak bisa ngaku-ngaku demikian. Tapi ayat ini menjanjikan kepada kita, wow. Ya. Dia tidak malu, ya, tidak menyebut mereka saudara. Coba kita teruskan, kita sebagai ayat-ayat terakhir. Ayat 16 sampai ayat 18. Kita lihat saja, ayat 16 sampai ayat yang ke-18 masih di dalam Ibrani 2. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani. Sudah lihat? Yang dia kasihi bukan, berapa banyak kali ada orang mulai berpikir, kok saya bukan malaikat ya, kenapa saya manusia? Ya, aduh rambut saya kok begini ya. Yang lurus kepengen keriting, yang keriting kepengen lurus. Memang aneh kadang-kadang manusia itu. Yang tebal kepengen, aduh gara-gara tebal mungkin rambutnya wewok kayak koyo singo. Ya. Tapi yang tebal pun kepengen rambutku halus-halus. Lalu sudah rambut halus kayak saya ya. Makanya saya paling sebel ke bukan anggota jemaat ya, bukan kohmiming ya, tapi ada satu orang ketika saya cukur ke situ, selalu kalau cukur ke situ orang itu berkata, "Mas, kok rambutnya slot soyo, slot tipis?" Yo wis ngerti, aku udah tahu. Udahlah nggak usah diaru-arui, nggak usah dikasih tahu. Saya tahu tuh rambut saya tuh di atasnya makin lama makin botak. Ya karena usia juga. Tapi secara genetis memang rambut saya seperti ini. Jadi saudara lihat, apalagi nih ya kok sampai ke rambut. Tiba-tiba saya lupa lagi nih. Kadang-kala firman Allah mengatakan yang ia kasih bukan malaikat-malaikat, tapi semua keturunan Abraham. Wow. Semua Tuhan mengasihi saudara. Terus ayat yang ke-17 mengatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Perhatikan, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Ini kabar baiknya. Pekerjaan Yesus dia memulai dengan dia rela jadi maut. Dia sedang menjadi penulis iman kita. Dia menjadi pencipta iman kita. Tapi kabar baiknya, coba munculkan lagi tadi ayatnya. Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, dengan kita. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dia jadi imam besar kita. Dan kabar baiknya, dia adalah pribadi yang setia.
Kita inilah yang kadang kala kurang setia. Dia imam besar kita dan dia imam besar yang setia. Terus ayat 18-nya mengatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Wow. Yesus pernah dicobai dan dia tidak tergoda. Itu sebabnya dia bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin hari ini, malam ini, di antara saudara mulai berpikir, Pak, ketika situasinya seperti ini, saya goyah iman. Saya terus berharap sama Tuhan, tapi mana pertolongan Tuhan? Mungkin engkau adalah salah satu yang di PHK. Dan mungkin bahkan dari yang ada di tanganmu makin lama makin berkurang. Dan engkau mulai kehilangan iman. Ingat, dia setia. Dia pernah dicobai, dia bisa tolong mereka yang dicobai. Itu sebabnya di bagian akhir, mari kita lihat 2 ayat terakhir. Markus pasal 9. Ketika ada seorang, ya, Yesus pernah berkata, enggak ada yang mustahil baginya. Coba lihat dulu dari ayat yang ke-23. Markus 9 ayat 23. Jadi seorang bapak yang datang kepada anaknya, datang kepada Yesus karena anaknya kena ayan. Kemudian bapak ini mulai berkata, Yesus kalau engkau sanggup, tolonglah anak saya. Kemudian Yesus menjawab gini, katamu jika engkau dapat. Engkau mempertanyakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kabar baiknya, walaupun si bapak ini meragukan Yesus. Perhatikan ayat 24-nya, munculkan ayat 24-nya, klik 24. Bukan, Markus 9. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Wow, saudara lihat. Dia mulai berkata, Yesus tolonglah aku yang seringkali gak beriman ini. Mungkin malam hari ini ada di antara saudara-saudara meragukan Tuhan. Saudara mungkin sedang di titik nadir karena saudara sudah 1 bulan gak ada pekerjaan. Dan sekarang masuk bulan yang kedua. Dan engkau di titik nadir. Engkau bisa berkata, Tuhan tolonglah aku yang meragukan engkau. Dan kabar baiknya the author, penulis iman kita. Dia sedang perhatikan, dia melihat engkau. Dia adalah imam besar yang penuh belas kasihan. Dan dia setia. Ayat terakhir, Lukas 17 ayat yang ke-5. Murid-murid juga pernah berkata begini. Lukas 17 ayat yang ke-5. Lukas 17 ayat yang ke-5. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Malam hari ini kita bisa berkata, Tuhan tambahkanlah iman. Saya nggak tahu di bulan Mei apakah nanti masih akan terus berlangsung. Tambahkanlah imanku. Mungkin ada juga hamba-hamba Tuhan. Engkau mulai berpikir, gimana dengan pelayanan kami? Tadi pagi Ibu Anita Arisantoso kemarin Selasa, ya. Selasa pagi Ibu Anita sempat sampaikan, mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang mulai berpikir bagaimana dengan pelayanan kami, Tapi hari ini biarlah kita bisa tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami. Mari kita sama-sama memuji Tuhan bersama para pemuji. Pandang imam besar kita yang maha agung, dia ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Terima kasih Tuhan. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di depan harta-Mu. Kami taklukkan hidup kami. Taklukkan seluruh hidupku. Terima kasih. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus
karena tiada satupun yang luput dari karya kasih. Maka jiwaku memujamu, maka jiwaku memujamu. Kami menyembah Sang Raja, Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Dalam sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mari malam ini, apapun kondisimu tuh, sepertinya engkau mulai kehilangan pengharapan, kehilangan iman. Datanglah kepada Yesus dan mulai berkata, Tuhan ampuni aku yang kurang percaya ini. Tambahkanlah iman kami. Dan pandang kepada Dia. Dia adalah imam besar yang penuh belas kasihan. Dan Dia adalah imam besar yang setia. Ku pandang kemuliaan, Dia imam besar maha agung. Imam besar maha agung. Dia adalah pemilik hidup kita. Pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan altarnya dan taklukkan hidup. Sujud di depan altar-Mu. Kami taklukkan hidup kami, Tuhan. Taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Karena tiada satupun yang luput dari karya kasih-Nya. Amin. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Dialah Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mulai berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tambahkanlah iman kami, tambahkanlah iman kami. Haleluya, haleluya. Ampuni kami yang kurang percaya ini Tuhan. Haleluya, haleluya.
semua peristiwa, semua kesusahan yang kami alami untuk membuktikan kemurnian iman kami. Engkau tidak pernah tinggalkan, Engkau tetap memegang kendali, Engkau tetap memegang kendali. Engkau adalah Imam besar Maha Agung kami yang penuh belas kasihan. Haleluya, 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 haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Katakan dengan iman, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Ya Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi kami. Responi, jiwa kami responi Engkau Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Dialah Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Saya tiba-tiba tergerak sekali. Mungkin ada engkau seperti seorang pria yang punya anak yang ayan di Markus 9 tadi. Engkau masih datang kepada Yesus, tapi engkau mulai ragu, apakah Tuhan sanggup tolong? Mungkin engkau adalah hamba Tuhan. Engkau mulai berpikir sudah sekian lama. Bahkan engkau tahu firman Allah. Mungkin engkau adalah kepala rumah tangga. Selama ini engkau sudah mungkin mendirikan mezbah, tapi belum ada mujizat. Dan engkau mulai berpikir, kira-kira Tuhan mau tolong gak? Malam hari ini Tuhan mengasihi engkau. Dia adalah imam besar yang penuh dengan belas kasihan. Dia tahu dimanapun engkau berada. Dia tahu mungkin ada seorang ibu rumah tangga. Engkau begitu khawatir dengan masa depan anakmu. Engkau mulai memikirkan bagaimana kelanjutannya. Engkau begitu khawatir. Mungkin ada seorang pemuda. Mungkin engkau ada di dalam situasi engkau kehilangan pekerjaan. Engkau tidak punya penghasilan. Malam hari ini beriman. Malam hari ini Tuhan mau kerjakan terobosan. Malam hari ini tetap percaya. Engkau yang sedang menyaksikan, imani firman Allah. Engkau mungkin ada di rumah saudara masing-masing. Engkau mulai angkat tangan dengan iman. Tuhan, Engkau sendiri yang bisa memegang tangan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap tangan yang terangkat, tambahkanlah iman kami. Kami gak mau berjuang untuk menambah dengan kekuatan kami sendiri. Tapi hari ini ketika kami mendengar firman Allah, kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Kalau Engkau sudah melepaskan firman-Mu akan berhasil melaksanakan apa yang dirancangkan Allah. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa bagi setiap yang menyaksikan, bagi setiap kami mau izinkan firman itu membangkitkan iman. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan malam hari ini mujizat-Mu terjadi, terobosan Allah terjadi, karena Engkau adalah imam besar Maha Agung yang rela menjelma menjadi manusia, yang rela Tuhan menghampiri maut untuk membebaskan kami. Hidup kami aman
aman di dalam Engkau. Kami punya kepastian di dalam Engkau. Tambahkanlah iman kami. Seperti para rasul mengatakan, tambahkanlah iman kami. Kalau ada di antara kami, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, ada di antara kami pekerja-pekerja di dalam pekerjaan Tuhan, tambahkanlah iman kami, tambahkanlah iman kami. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan. Bahkan hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara kami para pelayan-pelayan yang suka melayani di gereja, di mimbar ataupun di balik layar sekalipun, tambahkanlah iman kami Tuhan. Kami yang selama ini ada di sekitaran Bait Allah, tambahkanlah iman kami. Kami mau mengalami Kristus, kami mau mengalami Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami yakin Tuhan, sebagaimana Engkau bisa melawati Zakaria dan Elisabet di masa tua. Mereka yang ada Tuhan di sekitar Tuhan dari tempat kudus-Mu, mereka pun dilawat Tuhan. Peristiwa yang sama juga akan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah setiap kami. Engkau tahu pekerjaan kami masing-masing. Engkau tahu kebutuhan kami masing-masing. Engkau tahu kebutuhan setiap orang-orang muda di dalam pelajaran pendidikan, di dalam masa depan mereka. Engkau tahu kebutuhan setiap kami. Tambahkanlah iman kami, sehingga dengan iman kami akan meraih semua janji Allah. Dengan iman kami akan masukkan hidup kami ke dalam setiap kebenaran firman Allah. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Ketika Engkau kirimkan firman-Mu, kami disembuhkan. Ketika Engkau kirimkan firman-Mu, kami terima hikmat. Ketika Engkau kirimkan firman-Mu, kami terima kekuatan. Ketika Engkau kirimkan firman-Mu, kami terima kelegaan. Ketika Engkau kirimkan firman-Mu, kami punya kepastian. Pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Pengharapan yang tidak akan binasa, tidak akan cemar, tidak akan layu, yang tersimpan di dalam kerajaan sorga dan tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya kami bisa berkata, jadilah pada kami seperti firman Allah bagi anak-anak, remaja dan pemuda. Jadilah pada kami seperti firman Allah bagi setiap pria dan wanita, bapak ibu rumah tangga. Jadilah pada kami seperti firman Allah bagi setiap orang tua bahkan yang lanjut usia. Jadilah pada kami seperti firman Allah. Kami mengalami Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dan perkenanan oleh korban Yesus di kayu salib. Dialah yang sudah memulai imanmu. Dan engkau tidak perlu khawatir, ada Roh Kudus yang akan terus memimpin imanmu. Dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran. Engkau akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi engkau, keluarga, serta orang di balik bayangmu. Roh, jiwa, tubuh mereka, tubuh kami semua. Dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, maupun dari pelecehan-pelecehan, maupun dari kesesakan. Kami tahu ketika kegelapan menutupi bumi, terang Tuhan terbit atas kami. Ketika kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Tuhan. Jadilah pada kami seperti firman Allah dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan berkati.